Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naina Kamila dari kelas IoT dalam industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai transformasi industri tekstil menuju Tekstil 4.0 dengan implementasi dan dampaknya di Internet of Things. Melalui topik ini, kita tuh akan melihat bagaimana penerapan teknologi IoT mampu membawa perubahan yang sangat besar dalam efisiensi, kualitas, serta keberlanjutan industri tekstil di era digital saat ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis perangkat IoT yang umumnya diimplementasikan pada industri tekstil. Nah, pada dasarnya perangkat IoT di pabrik tekstil tuh terdiri dari 5 kelompok utama yang saling terintegrasi dalam satu sistem pintar. Yang pertama ada perangkat sensorik. Nah, perangkat ini tuh digunakan buat ngumpulin data langsung dari proses produksi. Biasanya tuh digunakan untuk memastikan kondisi mesin dan kualitas kain tetap stabil, jadi tuh sehingga dapat mendeteksi anomali lebih awal sebelum terjadi kerusakan atau cacat produknya. Kedua, ada perangkat identifikasi, biasanya tuh dia gunain teknologi kayak RFID tag, barcode, atau IoT beacon yang berfungsinya untuk memberikan identitas digital pada setiap gulungan kain, bahan baku, maupun produk jadi. Jadi, dengan perangkat ini tuh setiap item bisa dilacak secara real time gitu selama proses produksi sampai distribusi, jadi sehingga mempermudah sistem manajemen inventory atau supply chain-nya. Nah, ketiga ada perangkat akuator. Perangkat ini tuh berfungsi buat tindak lanjutin hasil analisis sensor dengan melakukan aksi otomatisnya. Misalnya tuh kayak ngatur kecepatan motor mesin tenun atau ngontrol suhu pemanasnya. Atau misalkan ada robot, jadi tuh bisa ngatur gerakan lengan robot tersebut untuk proses penggulungan kain. Jadi dengan hal itu tuh sistem bisa menjaga efisiensi dan konsistensi produk tanpa inventarisi intervensi manual yang berlebihan gitu. Nah, keempat ada perangkat konektivitas. Jadi, perangkat yang memungkinkan seluruh sistemnya tuh saling terhubung. Jadi kayak contohnya, dari meliputinya gateway IoT-nya, terus ada modul Wi-Fi-nya atau Ethernet industrialnya, sampai mungkin ada jaringan 5G atau, 4G yang untuk komunikasi jarak jauhnya. Jadi fungsinya itu untuk transmisi datanya yang pasti dari lantai produksi ke server, baik dari cloud maupun ke edge computing-nya. Nah, yang kelima ada perangkat komputasi. Nah, di perangkat komputasi ini tuh ini termasuk sistem edge device atau server lokalnya atau cloud platform yang digunakan untuk nyimpan, nganalisis, sama memvisualisasikan data secara real time-nya. Nah, hasil analisis di perangkat komputasi ini tuh nantinya jadi dasar untuk pengambilan keputusan otomatis, misalnya kayak penyesuaian proses produksi atau prediksi kebutuhan perawatan mesin. Selanjutnya kita masuk ke bagian contoh perangkat IoT spesifik dan manfaatnya pada tiap-tiap produksi di industri tekstil. Jadi pada tahap pemintalan dan pertemuan, dia tuh gunain sensor getaran atau accelerometer cable yang berfungsi untuk melakukan predictive maintenance, yaitu mendeteksi dini potensi kerusakan mesin dan mengurangi downtime agar proses tetap berjalan stabil. Lalu pada tahap pertenunan atau inspeksi, dia tuh gunain sistem fisik komputer atau machine vision. Jadi sistem itu tuh mampu mendeteksi cacat kain secara real time dengan kamera resolusi tinggi yang diproses menggunakan algoritma SCI sehingga kualitas grade A bisa terjamin. Terus ada berikutnya proses namanya pencelupan. Dia tuh gunain sensor pH sama suhu inline sama akuator namanya dosing valve yang ngebantu mengontrol warna secara presisi sama ningkatin efisiensi penggunaan bahan kimia maupun air. Jadi, hal ini tuh ngedukung konsep manufaktur yang hijau gitu. Terakhir di bagian gudang dan logistik digunain tag sama radar RFID pastinya berbasis UHF. Jadi teknologi ini tuh memungkinkan manajemen stok otomatis dengan akurasi lebih dari 99% serta ningkatin traceability-nya dari bahan baku sampai produksi akhir. Jadi sebenarnya tuh seluruh perangkat ini tuh bekerja tuh berlapis-lapis di setiap tahap produksi untuk nyiptain sistem tekstil gimana tuh jadinya tuh yang efisiensi, presisi, sama berkelanjutan gitu. Selanjutnya kita tuh akan ngebahas mengenai keuntungan menggunakan perangkat IoT di industri tekstil. Jadi penerapan IoT di industri tekstil tuh sebenarnya tuh dapat ningkatin efisiensi sama keberlanjutan produksinya karena salah satunya melalui peningkatan namanya OEE atau Overall Equipment Effectiveness, terutama pada aspek availability dan quality-nya, yaitu lewat teknologi yang tadi saya jelasin kayak lewat teknologi predictive maintenance sama machine vision-nya. Nah, IoT itu juga dapat ngeoptimalin penggunaan sumber daya di mana proses pencelupan, produksi itu sekarang nggak dilakuin dengan, penghematan air, energi, dan bahan kimia sampai 30%. Jadi karena hal tersebut tuh nggak neken biaya, tapi juga tuh ngedukung, eee, praktik manufakturnya tuh yang ramah lingkungan gitu. Nah, selanjutnya perangkat seperti RFID yang akhirnya tuh memastikan traceability-nya end to end. Jadi sehingga setiap bahan sama produknya tuh
bisa kita lacak secara akurat di seluruh rantai pasoknya. Nah, yang paling penting banget keuntungannya itu jadi seluruh data produksinya terintegrasi secara digital untuk kita tuh mendukung pengambilan keputusan yang prediktif dan sama berbasis big data atau dashboard real time-nya. Jadi bisa kita simpulin bahwa IoT itu membawa manfaat besar banget bagi industri tekstil baik dari sisi efisiensinya, transparansinya maupun keberlanjutannya. Selanjutnya pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dari penggunaan Internet of Things dalam industri tekstil. Sebenarnya secara umum kita tuh udah lihat sangat amat signifikan dampak positif apa penerapan IoT-nya tuh dalam sisi ekonomi, lingkungan, maupun kualitas sumber daya manusianya. Nah, dari sisi ekonomi makro, IoT itu sangat membantu perusahaan tekstil dalam mengurangi lead time atau waktu tunggu produksi. Nah, dengan proses yang udah pasti lebih cepat dan lebih efisien tuh, perusahaan dapat meningkatkan daya saing global karena produksi menjadi lebih responsif terhadap permintaan pasarnya. Kemudian kalau dari sisi lingkungannya, IT tuh sangat memungkinkan adanya proses pencurian yang cerdas, kayak misalnya melalui sensor otomatis yang mengatur kadar bahan kimia dan suhu air secara presisi. Nah, dari teknologi tersebut, jadi kita pasti lihat kan, teknologi itu secara nggak langsung mampu mengurangi volume air limbah sama polusi kimianya. Jadi sehingga proses produksi menjadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sementara dari sisi kualitas tenaga kerjanya, IoT itu pasti membawa perubahan yang sangat besar dalam cara kerja di pabrik tekstil. Kalau sebelumnya sebagian besar proses dilakukan secara manual kan, kalau sekarang, pekerjaannya itu lebih fokus pada pengawasan sistemnya, terus analisis datanya, sama perawatan mesin yang kompleks. Jadi dengan hal tersebut tuh, keterampilan tenaga kerja tuh pasti meningkat, terus industrinya pasti bergerak menuju arah yang lebih modern sama berbasis, teknologi tinggi. Jadi sebenarnya secara keseluruhan dari dampak positif tersebut tuh, penerapan IoT dalam industri itu bukan hanya sekedar otomatisasi, tapi juga merupakan transformasi menyeluruh menuju sistem produksi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di era tekstil 4.0. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif dan tantangan utama dalam penerapan Internet of Things di industri tekstil. Sebenarnya walaupun IoT membawa banyak manfaat, implementasinya itu juga menghadapi pasti sejumlah tantangan yang sebenarnya cukup kompleks gitu. Pertama dari sisi keamanan cybernya. Pasti integrasi antara operasional teknologinya sama informasi teknologinya tuh membuka celah baru terhadap serangan cyber. Misalnya kayak serangan ransomware yang pastinya itu bisa ngelumpuhin seluruh lini produksinya, terus nimbulin kerugian besarnya, sama mungkin yang pasti banget menghentikan operasi pabrik yang benar-benar secara total. Kedua, dari sisi biaya, yaitu biaya investasinya. Pasti penerapan IoT membutuhkan modal awal yang sangat besar. Perusahaan kan pasti harus melakukan retrofitting eee pada mesin lamanya. Dia harus membeli berbagai sensor, gateway baru, sama dia harus membangun infrastruktur cloud sama edge computing yang memadai. Nah, pasti hal itu tuh sangat menjadi tantangan sama hambatan besar bagi industri-industri kecil yang menengah industri kecil dan menengah kan. Terus tantangan berikutnya ada kesenjangan keterampilan. Nah, ini tuh juga menjadi dampak negatif karena masih sedikit tenaga kerja yang memiliki kompetensi lintas bidang kayak dia mengerti IoT, dia mengerti AI, sama mekatronika industrinya. Padahal kemampuan tersebut tuh sangat dibutuhkan kan buat jaga sistem IoT bisa dioperasikan sama dipelihara dengan baik. Terakhir ada risiko namanya displacement atau pergeseran tenaga kerja. Jadi tuh ini juga dari sisi negatif terlihat banget karena banyak pekerjaan manual kayak inspeksi visual, pencatatan stok, terus pembelian rutin tuh digantiin kan sama sistem otomatisasi mau nggak mau karena kan udah teknologi gitu. Akibatnya diperlakukanlah diperlukankah pasti kalau kita mau rekrut orang kayak tenaga kerja yang punya reskilling besar-besaran agar pekerja tuh bisa beradaptasi dengan peran baru di era digital ini gitu. Jadi meskipun IoT benar-benar nawarin banyak peluang, tapi industri tekstil tuh juga perlu nyiapin apa strategi yang matang untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut terutama dalam hal keamanan, investasi, dan pengembangan SDM-nya. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat skema arsitektur IoT-nya yang diterapin dalam industri tekstil. Skema ini terdiri dari 5 lapisan utama yang saling terhubung dan berfungsi membentuk sistem pintar di lingkungan pabrik tekstil. Jadi ada layer pertama, ada physical process dan aset. Jadi lapisan pertama ini tuh merupakan dunia fisiknya. Ada mesin, ada aset yang digunakan dalam proses produksi tekstil kayak mesin pemintai benang, terus mesin tenunnya, ada proses pencelupannya, pewarnaan kainnya, ada pemeriksaan kualitasnya, sama
bagian pergudangan dan logistiknya. Jadi semua aktivitas fisik ini tuh menjadi sumber utama datanya gitu. Terus layer 2 ada IoT device dan sensornya. Jadi lapisan kedua ini tuh berisi sensor dari perangkat IoT yang berfungsi sebagai indera dan otot dari sebuah sistem gitu. Misalkan kayak sensor getaran, sensor suhu, sensor kelembapan, kamera sistem untuk kontrol kualitas, sama RFID tag-nya untuk pelacakan bahan atau produknya. Nah, sensor-sensor ini tuh pasti ngumpulin data dari mesin dan lingkungan produksi secara real time. Yang ketiga ada edge computing-nya, layer 3 ada edge computing sama local processing-nya. Nah, di lapisan ini tuh data yang dikumpulin tuh dari sensor akan diproses secara lokal menggunakan perangkat kayak industrial PC atau PLC. Nah, edge computing ini tuh memungkinkan akses cepat dan ngambil keputusan di tempat tanpa harus nunggu data dikirim ke cloud dulu. Misalkan kayak jika kalau mesinnya tuh terdeteksi mengalami getaran berlebih, pasti sistemnya bisa langsung ngetin mesin untuk mencegah kerusakannya tadi kayak predictive mesin yang tadi saya jelasin. Terus layer 4-nya ada secure connectivity dan data ingestion. Jadi lapisan keempat ini tuh berfungsi sebagai sistem saraf penghubung antar lapisan-lapisan. Jadi data dari pabrik dikirim melalui jaringan kayak Ethernet, Wi-Fi, sama jaringan seluler 5G atau LTE menuju gateway datanya. Nah, proses ini tuh mastiin datanya tuh dikirim secara aman, stabil, sama terenkripsi untuk mencegah kebocoran informasi. Terus yang terakhir ada uh, layer 5 ada cloud dan enterprise platform. Ini tuh lapisan terakhir dan merupakan the brain-nya, otaknya dari seluruh sistem. Jadi data yang dikumpul, yang udah terkumpul, diolah di platform cloud-nya untuk kebutuhan analisis selanjutannya, terus untuk pemantauan globalnya, untuk menyimpan data besarnya, big datanya, terus penerapan machine learning-nya atau AI-nya. Nah, di sini juga, di layer 5 ini juga tuh melakukan optimisasi bisnis dan pengambilan keputusan strategis oleh manajemennya. Misalnya untuk ningkatin efisiensi produksi atau mengurangi limbah bahannya. Jadi sebenarnya dari keseluruhan arsitektur ini tuh ngabarin bagaimana teknologi IoT itu dapat menghubungkan dunia fisik dan digital secara menyeluruh di dunia industri tekstil. Sekian mengenai penjelasan perangkat IoT dalam industri tekstil. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.